Nusa. Kamu nggak bosen juara 1 terus? Sekali-kali juara 2 nggak apa-apa. Enggak. Nusa nggak mau juara 2. Nusa maunya juara 1. Pintar. Halo Sobat Sun, hari ini Nusa mau luncurin roketnya di lapangan. Lara ikut. 3, 2, 1. Hari ini kita kedatangan teman baru. Joni ini sering juara lomba sains di sekolah lain. Oke. Saingan gitu ya. Bisa jadi saingan kamu nih. Iya, Bah. Joni lebih pintar dari Nusa. Roketnya canggih. Teman-teman juga pada suka sama roketnya Joni. Maaf ya, Ma. Ini memang jadi pelajaran untuk Abah. Harusnya Abah nggak ngejanjiin sesuatu yang belum tentu Abah bisa tepatin. Kemarin Nusa udah cerita. Uma nggak dengerin. Nusa. Oke. Rara mau puasa sampai maghrib. Settingnya saat puasa ya, saat bulan Ramadan. Nusa, maghribnya masih lama. Same. Terakhir kali Abah lihat Nusa kusut begini waktu Nusa belajar naik sepeda. Waktu itu Nusa jatuh. Habis itu Nusa bangun lagi. Jatuh lagi. Tapi Nusa nggak pernah nyerah. Coba belajar lagi. Sampai akhirnya bisa deh. Jadi Abah kapan pulang? Oke. Itu tadi yang kakinya itu Nusanya ya? Aku nggak tahu apapun sih soal animasi Nusa ini, kecuali pengisi suaranya adalah Muzaki Ramdan yang jadi Gundala kecil di film Gundala. Cuma itu satu-satunya yang aku tahu gitu kan. Oke, jadi setelah lihat trailernya tadi, animasi film ini temanya tentang semangat belajar, dedikasi untuk menggapai cita-cita, lalu kerukunan keluarga juga, hubungan pertemanan, rival, saingan, yang aku yakin sekali bagian soal rival ini pasti akan dikembangkan menjadi persahabatan pada akhirnya. Karena ya, ini film animasi anak-anak gitu kan. Itu sebuah pelajaran yang pantas untuk ditanamkan kan. Oh ya, tadi juga ada adegan tentang buka puasa ya, yang artinya latar waktunya mungkin terjadi ketika bulan puasa. Kayaknya enak banget kalau film ini tayangnya waktu bulan puasa ya. Tadi waktu pengumuman film masih belum ada tanggal, bulan atau berapa gitu kan. Tapi sih kalau aku pribadi, aku lebih pengen ini tayang di bulan puasa ya, atau mungkin lebaran sekalian. Tapi di bulan puasa kayaknya lebih enak gitu kan, karena waktu zaman aku masih kecil ya, ada beberapa sinetron Islami yang tayang ketika bulan puasa. Sinetronnya juga ditujukan untuk anak-anak. Yang paling terkenal saat itu sih Lorong Waktu ya. Buat kalian yang seumuranku, mungkin kalian ingat dengan Lorong Waktu, dengan Pak Haji dan Zidan ya. Mereka berdua, aku suka banget sama mereka berdua. Perjalanan mereka menembus waktu pakai mesin waktu, dan Pak Haji selalu memberikan pelajaran kepada Zidan, baik itu tentang sosial, lalu juga tentang agama. Itu keren banget, aku suka banget sinetron itu. Oh ya, jadi ada satu hal yang cukup kontroversial di animasi Nusa ini. Jadi animasi Nusa ini sebenarnya diangkat dari serial animasi pendek yang ada di YouTube. Ya, jadi serial animasi ini awalnya tayang di YouTube gitu kan, dan lumayan populer juga. Lalu akhirnya dia angkat ke film oleh Visinema dan sutradara Angga Dimasa Songko. Dan begini, yang kontroversial di sini adalah karena animasi serialnya yang ada di YouTube itu katanya sih dipegang sama Ustadz Felix Xiao. Kalau aku sendiri sih jujur aja, aku tidak sepaham dengannya. Sorry. Tapi untuk film ini dipegang oleh Visinema Pictures dan Angga Dimasa Songko. Dan setauku bahkan Pak Angga pun juga sudah memberikan konfirmasi ya. Iya, dari konfirmasi ini jelas kalau Ustadz Felix Xiao tidak terlibat apapun dalam pembuatan ini, baik itu dari sisi kreatifnya maupun produksinya. Hal ini sempat memicu kontroversi di Twitter semalam, aku dikasih tahu sama temanku. Tapi di sini Denny Siregar membahas tentang
Nusa yang sedari kecil memakai gamis dan dia mempertanyakan Muslim Indonesia pakaiannya bukan seperti ini ya, gitu kan? Jadi kalau diingat lagi ya, aku cuma mau ngasih sedikit informasi. Perjalanan Islam di Indonesia ini sudah terjadi banyak tahun sekali ya, sudah terjadi sejak lama ya. Jadi tentu saja sudah ada begitu banyak perubahan ya. Jadi ada bervariasi macam-macam orang. Ada bervariasi Muslim di Indonesia, pakaiannya juga bermacam-macam gitu kan. Ada yang pakai kopiah ketika beribadah, ada juga yang pakai belangkon gitu kan. Asal pakaiannya bersih, suci, lalu juga fungsinya sama gitu kan. Menurutku sih nggak masalah gitu kan. Dan keluargaku sedari kecil banyak banget yang pakai pakaian seperti si Nusa ini. Ya, bukan cuma keluargaku ya. Banyak banget yang pakai pakaian seperti ini. Aku pribadi sih kurang suka dengan pakaian seperti ini. Aku ditawari dan aku menolak gitu kan. Aku juga kurang suka pakai sarung. Jadi aku kemana-mana bahkan beribadah juga pakainya celana panjang gitu kan. Jadi ini balik ke pribadi masing-masing sih. Tapi ini memang ada Muslim yang di Indonesia yang pakai pakaian seperti ini. Dan ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ya. Indonesia ini luas sekali. Banyak pulau, banyak kota, banyak daerah. Jadi kalau ini tidak terjadi di daerah kalian, mungkin ini terjadi di daerah-daerah lain gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah karena bagaimanapun ini hanya potret kehidupan anak Muslim di Indonesia gitu kan. Jadi tadi juga teman-teman Nusa kita lihat nggak semuanya pakai pakaian seperti itu gitu kan. Ada berbagai macam variasi. Jadi ya sah-sah aja menurutku sih. Lagi pula temanya juga tadi kalian lihat kan, temanya lebih ke prestasi, lebih ke menggapai cita-cita, saingan dengan teman sebaya gitu kan, juga kerukunan keluarga dan segala macamnya. Itu kan di agama apapun memang membahas hal itu gitu kan. Itu nggak hanya tentang Islam aja ya kan, bahkan di sekolah pelajaran sosial itu juga kita bahas hal-hal ini. Jadi sebenarnya masalahnya ini apa sih? Sebenarnya masalahnya aku tahu, masalahnya adalah keterlibatan Ustadz Felix Xiao di serial animasinya gitu kan. Aku mengerti buat yang tidak sependapat memang agak-agak gimana gitu kan ya. Tapi itu kan serial animasinya ya. Sementara film animasi ini sendiri dia tidak terlibat setauku. Nggak di Masa Soko juga bilang di dalam produksinya tidak terlibat. Jadi gimana? Ada juga pertanyaan tentang kenapa sih nggak seperti Upin Ipin saja? Upin Ipin kan tidak membahas agama apapun gitu kan. Pertanyaanku kenapa harus dibandingkan dengan Upin Ipin? Kenapa nggak sekalian dengan Sailor Moon atau Naruto atau apa gitu kan? Kenapa nggak membahas tentang pertarungan atau film horor atau apapun? Ya namanya film ya. Namanya film kan udah ada temanya masing-masing. Kalian nggak bisa dong pergi ke sutradaranya Marvel langsung bilang, kenapa sih bikin film superhero? Kenapa nggak bikin film horor aja? Ya itu terserah mereka, memang mereka mau bikin film itu gitu kan. Ini pertanyaan yang lucu sekali sih menurutku sih. Kalian nggak bisa pergi ke sutradara lalu bilang, Bang Joko Anwar mungkin, kenapa sih harus bikin film horor untuk menakut-nakuti masyarakat? Kenapa sih nggak bikin film tentang ini aja, tentang cinta-cintaan atau apa? Jadi menurutku ini konyol sekali sih, karena namanya film kan bisa kemana aja gitu kan. Udah ada ranahnya masing-masing, tinggal kita sendiri memilih mau nonton film yang seperti apa. Mau menonton film yang tema agamis seperti ini, atau mau menonton film yang temanya cinta-cintaan boleh, mau yang horror, action atau apapun itu udah boleh, udah ada ranahnya masing-masing. Lagi sorry aja nih ya, waktu aku kecil juga aku nonton animasi Little Krishna. Lalu juga ada serial telenovela Carita the Angel. Nuansa agamanya juga lumayan kuat gitu kan. Tapi aku nonton ya biasa-biasa aja gitu. Bukan berarti aku terpengaruh dengan agama mereka juga gitu kan. Balik lagi ke trailer film Nusa tadi. Menurutku animasinya keren sekali. Aku suka banget perkembangan industri animasi Indonesia sudah sejauh ini. Untuk acting suaranya juga beberapa karakternya manis-manis sekali. Muzaki, Anda keren sekali nak. Lalu Rara, suaranya imut sekali. Rara pengisi suaranya siapa by the way? Buat yang tahu tolong tulis kolom komentar ya. Temanya sih menarik sekali sih. Aku nggak sabar buat nonton film ini di bioskop sebenarnya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan film animasi Indonesia, buat kalian yang tertarik dengan trailer tadi, silakan tonton di bioskop kalau udah tayang. Oke, jangan nonton bajakan. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar film Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.